umat beriman yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hampir 2 tahun sudah kita dilanda pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas dan semua orang terdampak tanpa pandang bulu. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, dari yang miskin sampai yang kaya. Ada juga yang kehilangan pekerjaan dan tidak punya pendapatan, sementara kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi. Ada yang sakit hingga kehilangan orang yang dicintai karena virus corona ini. Para tenaga medis pun juga harus bekerja ekstra hati-hati karena bukan saja memperjuangkan hidup pasien, tetapi juga untuk keselamatan diri sendiri dan keluarganya. Berhadapan dengan dampak dari pandemi ini membuat kita merasa terombang-ambing karena situasi yang tidak pasti. Kita merasa cemas, takut, dan mungkin merasa hilang harapan sehingga membuat kita bertanya-tanya, kapan pandemi ini berakhir? Perasaan yang sama juga dialami oleh para murid yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Ketika Yesus berdoa di gunung, para murid dan yang lainnya sedang berada di dalam perahu yang terombang-ambing oleh tiupan angin sakal. Petrus dan murid-murid yang lain merasa sangat cemas. Mereka ketakutan karena gelombang dan tiupan angin yang kencang. Jangan-jangan perahu mereka tenggelam dan mereka mati. Melihat murid-muridnya dalam bahaya, Yesus datang. Ia menunjukkan diri dengan berjalan di atas air. Para murid bertambah takut karena mereka mengira bahwa mereka sedang melihat hantu. Di dalam situasi itu, berkatalah Yesus kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menenangkan mereka, "Jangan takut, saya ada di sini." Namun Petrus rupanya masih ragu-ragu. Ia belum sepenuhnya percaya dan minta bukti. "Kalau benar Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, juga dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Mari, datanglah." Petrus mencoba berjalan di atas air, tetapi karena ia masih dikuasai oleh ketakutan karena tiupan angin kencang, langkahnya goyah. Karena takut tenggelam, ia kembali berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan dengan kuasanya ia meredakan badai itu serta menenangkan hati mereka semua. Pandemi COVID-19 ibarat badai yang menerpa kita. Kita semua saat ini sedang berada di dalam perahu yang sama dan sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup. Dalam menghadapi badai ini, kita perlu merenungkan tentang seorang tokoh, yakni Yesus sendiri, yang dalam hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang sahabat. Seperti halnya kepada para murid, Yesus juga berkata kepada setiap kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang artinya sebagai seorang sahabat, ia juga berada di dalam perahu yang sama dan hadir untuk menenangkan kita pada saat kita juga sedang diombang-ambingkan gelombang. Saya kira Yesus juga mau meyakinkan kepada kita bahwa ia tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Ia ada bersama kita, mengulurkan tangannya dan menolong kita. Ia menenangkan kita ketika kita merasa cemas
Ia menguatkan kita saat kita takut. Ia menghibur kita saat kita sedang berduka dan menopang kita saat kita akan jatuh. Sama seperti pohon yang bergoyang diterpa angin kencang, hanya pohon dengan akar yang kuat yang bisa tetap berdiri dan tidak tumbang. Iman kita akan kehadiran Yesus sebagai seorang sahabat memang tidak membuat hidup menyenangkan seperti yang kita harapkan. Akan tetapi, iman kepadanya membuat kita kuat, tegak berdiri, sabar, dan tidak putus asa, termasuk dalam situasi seperti saat ini. Dari pengalaman hidup kita sehari-hari, tidak mudah bagi kita untuk menghayati Yesus sebagai seorang sahabat, terlebih pada situasi saat ini. Dalam keputusasaan yang kita rasakan, kadangkala membuat cara berpikir kita menjadi negatif. Kita tidak dapat lagi melihat kehadiran Tuhan, namun pandemi COVID yang terjadi saat ini mau mengajarkan kita untuk tetap belajar bersabar dalam situasi yang tidak tentu dan mengkhawatirkan ini. Tidak enak memang, tetapi orang yang percaya toh akan tetap berpengharapan, sebab di dalam Yesus selalu ada kehidupan sesudah penderitaan dan kematian. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita juga dipanggil untuk meneruskan sabda harapan Yesus kepada sesama kita. Jangan takut, kamu tidak sendirian. Mereka mungkin adalah anggota keluarga kita, tetangga kita, teman, sahabat, atau siapapun yang saat ini juga butuh untuk ditenangkan, dikuatkan, dihibur, dan ditopang. Hal ini memang tidak mudah, karena sebagai manusia, kita cenderung berpikir begini. Kita sendiri saja hidup lagi susah. Bagaimana mau membantu orang lain? Apalagi dalam situasi seperti ini, di mana kita diminta menjaga jarak satu sama lain dan mengurangi pertemuan serta kegiatan bersama. Mau tolong orang atau mau jaga diri? Jika Yesus dulu menenangkan para rasul dengan berjalan di atas air, maka kita bisa saling menenangkan dan menghibur dengan berselancar di udara alias online. Menelpon atau kirim pesan untuk menanyakan kabar, kirim doa, kirim sembako, kirim apresiasi untuk tenaga medis misalnya, adalah cara-cara sederhana untuk saling menguatkan dan memberi harapan dalam situasi seperti ini. Kita memang jaga jarak untuk melindungi diri dari virus, tetapi bukan untuk melindungi atau mengisolasi diri dari sesama kita. Saya yakin pasti selalu ada cara untuk menjangkau sesama kita yang membutuhkan. Karena saya percaya cinta itu kreatif. Dia bisa menembus batas dan menjangkau yang tidak terjangkau. Pandemi adalah kesempatan untuk menjadi semakin solider, saling menguatkan, menghibur, dan menolong sebisa kita. Karena hari ini kita semua dipanggil untuk meneruskan pesan singkat Yesus kepada siapapun. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Untuk itu, semoga rahmat Tuhan menyanggupkan kita. Amin.